Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Setiap orang pasti perlu buang air. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran cara kerja flush toilet? Toilet pertama kali ditemukan oleh seorang bangsawan Inggris bernama Sir John Harington di tahun 1596. Sebelumnya, tempat buang air nggak seperti yang kita temui sekarang ini. Setiap daerah mempunyai cara-cara yang berbeda. Namun pada umumnya mereka membuat tempat untuk duduk dari kayu atau batu dengan lubang besar di atasnya. Dan kotoran yang kita buang dialirkan langsung ke sungai atau ditampung di bawahnya menggunakan wadah yang dibersihkan secara rutin. Dulu juga jarang ada toilet di dalam rumah masing-masing. Toilet disediakan di luar rumah atau secara umum seperti di tengah kota. Lalu, toilet dengan teknik flush mulai beredar sekitar abad 20-an. Toilet flush di rumah-rumah kita kelihatannya simpel, tapi penting banget buat kehidupan kita. Ditambah lagi bunyinya yang khas. Gimana sih cara kerja toilet flush? Flush itu adalah mekanisme ketika kita menyiram saat selesai buang air kecil maupun besar. Saat menekan tombol flush, pernah gak sih kamu terpikir cara kerja tangki air yang ada di belakang kamu? Pertama-tama, air mengisi tangki hingga batas ketinggian tertentu. Di saat mencapai ketinggian tersebut, katup yang mengapung akan menutup air yang mengalir masuk. Selain itu, di dalam tangki ada pipa yang berguna untuk membuang air saat melewati batas ketinggian itu. Pipa ini berguna untuk menjaga agar air tidak meluap keluar. Nah, saat kamu menarik gagang flush, maka katup penutup di dalam tangki akan tertarik ke atas dan mengakibatkan air dari dalam tangki mengalir ke bawah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 3 detik. Di mana sekali flush kamu bakal menghabiskan kira-kira 7,6 liter air. Saat batas air di tangki sudah mencapai dasar, katup penutup akan menutup lubang keluarnya air. Aliran air yang deras ini bakal mengakibatkan terjadinya sifon. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih mekanisme sifon? Misalkan kalian punya satu tabung berbentuk U yang kemudian diisi air. Air di kedua sisi akan otomatis menyamakan ketinggiannya. Nah, coba sekarang kita tambahkan satu lengkungan lagi di salah satu sisi. Ini adalah bentuk pipa saluran air di toilet kalian. Ketika air di sisi ini bertambah, sisi kanan akan berusaha untuk menyetarakannya. Tetapi karena adanya lengkungan ini, maka air akan terbuang dan air di jamban tidak akan bertambah. Ini akan terjadi ketika sifon tube penuh dengan air dan mengakibatkan air di mangkuk toilet terhisap ke dalam pipa dengan cepat. Fenomena inilah yang menyebabkan suara flush yang khas. Kembali ke tangki air. Karena batas air turun, pelampung di dalam yang terbuat dari bahan dengan massa jenis yang rendah juga ikut turun. Karena pelampung turun, katup pengisi akan terbuka dan mulai mengisi air ke dalam tangki dan mangkuk toilet. Lalu karena air di tangki naik, pelampung juga ikut naik sampai menyentuh katup pengisi dan katup pengisi akan tertutup dan air tidak akan keluar lagi. Yeay, sampai di sini berarti kita sudah mengulangi satu siklus. Beginilah cara kerja flush toilet. Menarik bukan? Selama ini kita tidak pernah kepikiran gimana sih sebenarnya kerja flush toilet ini. Sederhana, tapi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal di sekitar kita